Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk tutor mata kuliah praktik peradilan pidana. Perkenalkan, nama saya Hilmi Putri Puspita dengan nomor NIM 05121520025. Saya berasal dari UPBJJ Kota Semarang. Kali ini saya akan membuat video simulasi mata kuliah praktik peradilan pidana dengan kode kelas 80. Pada tugas 1 kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat surat kuasa. Surat kuasa dengan nomor 122333 SK Ayam 10/2025 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 2 Februari 1999, kewarganegaraan warga negara Indonesia, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat Jalan Cinta nomor 10, Kelurahan Asmara, Kecamatan Hati, Kota Lampung. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya tersebut. Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi dan restensi kepada Hilmi Putri Puspita yang beralamat di Jalan Tentara Berbaris nomor 123 Blok ABC, Sabang Merauke, Kota Lampung. Surat kuasa ini berbentuk khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak sebagai penasihat hukum terhadap perkara pidana dalam kedudukan sebagai terdakwa atas dugaan tindak pidana pembunuhan pada mahasiswa Universitas Bumi pada Rabu 2 Februari 2024. Sebagaimana dimaksud dalam perkara nomor 00123 Pembunuhan 2/2024 di Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan pada Pengadilan Kota Negeri Lampung. Untuk itu, penerima kuasa diberi hak dan wewenang untuk 1. Untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi dan mewakili penghadap dan berbicara dalam sidang-sidang di muka pejabat pengadilan tindak pidana pembunuhan pada Pengadilan Negeri Kota Lampung. Menghadap dan berbicara di hadapan pejabat kejaksaan, kepolisian, lembaga permasyarakatan, dan instalasi pemerintahan lainnya yang berwenang yang ada hubungannya dengan perkara pidana tersebut. Kedua, membuat dan menandatangani surat-surat, membuat jawaban, serta mengajukan nota pembelaan, memberi dan meminta keterangan-keterangan, membuat dan mengajukan penangguhan, penahanan atau permohonan perubahan jenis penahanan, mengajukan bukti-bukti, surat serta saksi-saksi dan saksi ahli, atau menolak pembuktian lainnya, mengajukan pemeriksaan setempat dan rekonstruksi. Ketiga, memohon membaca berkas perkara dan mohon turunan berita acara pemeriksaan atau BAP secara menyeluruh dalam kepentingan pembelaan. Keempat, menyusun dan menyampaikan pledoi. Kelima, melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna untuk kepentingan pemberi kuasa. Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampung, 18 Februari 2024. Pemberi kuasa selaku Ayam, penerima kuasa Hilmi Putri Puspita. Pada tugas kedua kali ini, saya diminta untuk membuat berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan BAP tersangka nomor BAP 34/2/2024 Reskrim. Pada hari ini, Jumat tanggal 4 Februari 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang unit Reserse Kriminal Polres Metro. Saya, nama penyidik Hilmi Putri Puspita, pangkat Inspektur 1 Polisi NRP 77012345. Jabatan Penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor FP Sidik 45/2024 Reskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta.
alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan dapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka A menjawab, ya, saya tahu. Saya diperiksa karena saya telah membunuh teman saya, Bebek, di kosnya pada hari Rabu 2 Februari 2024. Pertanyaan kedua, ceritakan kronologi kejadian. Tersangka A menjawab, pada hari itu saya datang ke kos Bebek dengan berniat untuk mencuri barang-barang milik korban. Karena saya sedang butuh uang untuk melunasi pinjaman online dan tunggakan kos. Setelah berbicara dengannya, saya mulai merasa emosi dan iri dengan kesuksesan yang telah diraih teman saya. Setelah itu, saya berpura-pura pamit pulang dan mengambil pisau lipat dari dalam jok motor. Setelah itu, saya langsung keluarkan pisau lipat dari saku dan langsung menusuknya dari belakang. Ia sempat berbalik dan melawan dan menggigit tangan saya. Tapi saya tetap menusuk bagian leher dan dadanya berkali-kali sampai ia jatuh tak sadarkan diri. Setelah itu, saya bungkus tubuhnya dengan plastik dan spray. Saya taburi dengan pengawet dan pewangi agar mayat tidak mudah membusuk. Lalu saya tinggalkan kamar kos tersebut. Pertanyaan ketiga, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka A menjawab, saya beli sendiri pisau lipat di toko online beberapa bulan yang lalu, yang biasanya saya simpan di dalam jok motor. Hari itu saya sedang membawanya. Pertanyaan keempat, apa motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka A menjawab, saya sangat iri dengan kehidupan korban. Dia punya segalanya, hidup berkecukupan, punya barang-barang mahal, keluarga yang peduli, pacar, dan hidupnya terlihat sempurna. Sementara saya sedang terlilit utang pinjaman online dan tidak mampu membayar kos. Emosi saya tidak terkendali saat itu. Pertanyaan kelima, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal? Tersangka A menjawab, saya bungkus jasadnya dengan plastik besar dan spray kasur. Setelah itu saya membeli formalin dan pewangi sebelum untuk mencegah bau. Lalu saya taburkan ke tubuh korban. Setelah itu saya ambil barang-barangnya dan meninggalkan kos seolah tidak terjadi apa-apa. Pertanyaan keenam, barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka A menjawab, saya ambil laptop MacBook, ponsel, dan dompet yang berisi uang tunai serta kartu identitas. Pertanyaan ketujuh, apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka A menjawab, tidak ada. Saya melakukan semua ini sendiri tanpa ada membantu atau mengetahui. Pertanyaan ke-8, dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka A menjawab, saya menonton serial Narcos di Netflix. Saya lihat di sana ada cara menyembunyikan mayat menggunakan bahan kimia dan menutupinya agar tidak cepat membusuk. Dari situlah saya mendapatkan ide untuk melakukannya. Pertanyaan 9. Bagaimana reaksi korban saat sudah menusuknya? Tersangka A menjawab, dia sangat kaget dan langsung melawan. Dia sempat menggigit tangan saya dengan keras, tapi saya langsung menusuk bagian leher dan dadanya hingga ia lemah dan akhirnya jatuh tak bergerak. Penutup, demikian berita ini. Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau pelaksanaan dari pihak manapun. Bandar Lampung, 4 Februari 2024, penyidik Hilmi Putri Puspita, tersangka Ayam. Pada tugas 3 kali ini, saya diminta untuk membuat surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Lampung, surat dakwaan nomor REG PERK PIDA 31/10/2025 Kejari LPG. Jasa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lampung yang bertanda tangan di bawah ini setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berita acara pemeriksaan BAP nomor BAP 34/2/2024 Reskrim serta berkas perkara dugaan tindak pidana pembunuhan disertai pencurian atas nama terdakwa, nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam.
1. Dakwaan ke-1 primer bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu 2 Februari 2024 bertempat di kamar indekos korban Bebek di wilayah Kota Bandar Lampung dengan sengaja telah menghilangkan nyawa temannya yaitu korban Bebek sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Pidana KUHP pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Uraian pembuatan terdakwa. Bahwa pada hari dan tanggal tersebut terdakwa Ayam datang ke kamar kos korban Bebek dengan maksud berpura-pura berkunjung sebagai biasanya. Terdakwa bermaksud untuk mencuri barang berharga milik korban di kamar kosnya. Sebelumnya, terdakwa telah menyimpan pisau lipat di jok motornya dengan niat akan melakukan pembunuhan terhadap korban. Sesampainya di kos korban, terdakwa dan korban sempat berbincang-bincang sebagaimana mestinya. Namun, ketika hendak bermain pulang, terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya, lalu menusukkan pisau tersebut ke arah dada dan leher korban secara berulang kali hingga korban meninggal dunia di tempat. Setelah korban tidak bernyawa, terdakwa membungkus jasad korban dengan plastik besar yang dilapisi spray kasur dan menaburkan bahan pengawet serta pewangi, dengan tujuan agar jenazah tidak cepat membusuk dan tindakan tidak diketahui orang lain. Setelah itu, terdakwa mengambil barang-barang milik korban yaitu laptop MacBook, dompet berisi uang tunai serta ponsel, dan membawa barang-barang tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian. Bahwa berdasarkan penyidikan dan keterangan saksi-saksi serta hasil rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian, diketahui bahwa terdakwa adalah seorang terakhir yang berada di kamar korban sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Motif terdakwa melakukan pembunuhan tersebut adalah karena ia iri terhadap kesuksesan korban dan terdesak oleh kebutuhan ekonomi akibat terlilit utang pinjaman online atau pinjol serta tunggakan biaya kos. Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan pembunuhan berencana karena terdakwa telah menyiapkan alat atau pisau lipat, menentukan waktu, dan melaksanakan pembunuhan dengan cara yang direncanakan sebelumnya. Ketiga, unsur-unsur pasal 340 KUHP. 1. Barang siapa unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa Ayam. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu terbukti dari niat dan persiapan terdakwa yang telah membawa pisau lipat dari rumah serta menentukan waktu untuk melakukan pembunuhan. 3. Menghilangkan nyawa korban terbukti dari hasil visum et repertum yang menunjukkan korban Bebek meninggal dunia akibat luka tusuk pada bagian dada dan leher yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 340 KUHP. 4. Dakwaan kedua subsidiar. Bahwa terdakwa Ayam pada saat itu, waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, dengan sengaja dan dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain telah mengakibatkan kematian orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 338 KUHP. Kelima, dakwaan ketiga lebih subsidiar, bahwa terdakwa Ayam telah melakukan pembunuhan juga telah mengambil barang milik korban yaitu laptop, ponsel, dan dompet yang dilakukan dengan maksud memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pada tindak pidana dalam pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan kematian orang. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut hukum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Ayam telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 1. Primer pasal 340 KUHP, JO pasal 55 1 ke 1 Hukum KUHP pembunuhan berencana. 2. Subsidiar pasal 338 KUHP pembunuhan. Ketiga, lebih subsidiar pasal 365 ayat 4 KUHP pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa Ayam diadili dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Bandar Lampung, 31 Oktober 2024, jaksa penuntut umum Hilmi Putri Puspita, jaksa pratama dengan NIK 0521522052. Tugas keempat kali ini saya mendapatkan tugas untuk membahas surat ekspeksi atau nota keberatan. Nota keberatan nomor perkara PDM 452/2024 PN-BDL. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung,
Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Hilmi Putri Puspita, pekerjaan advokat atau penasihat hukum. Alamat kantor Jalan Cinta nomor 10, Kelurahan Asmara, Kecamatan Hati, Kota Lampung. Bertindak untuk atas nama terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2024. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. Dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor REG perkara PDM 45/2022 PDN PDL tertanggal 31 Oktober 2022 dengan uraian sebagai berikut. 1. Dasar eksepsi. A. Keberatan formil. 1. Surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, namun uraian dalam dakwaan tidak menjelaskan secara terperinci kapan dan bagaimana perencanaan dilakukan. Dakwaan hanya menyebut bahwa terdakwa terinspirasi dari film Netflix dan menyimpan pisau di motor sebelum membunuh korban. Uraian tersebut tidak memiliki unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP karena tidak diuraikan adanya jarak waktu antara munculnya niat dan pelaksanaan pembunuhan. Kedua, dakwaan bersifat kabur. Jaksa Penuntut Umum mencampur adukan antara motif iri dari segi ekonomi dengan unsur tindak pidana. Motif bukan bagian dari unsur pidana yang harus dibuktikan, melainkan latar belakang perbuatan. Akibatnya, dakwaan menjadi jelas tidak kabur karena tidak dapat dibedakan antara unsur kesengajaan, motif, dan perencanaan. 3. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop, dompet, dan ponsel korban yang diambil terdakwa. Namun tidak diuraikan secara terpisah apakah perbuatan tersebut merupakan pencurian pasal 362 KUHP atau bagian dari rangkaian pembunuhan. B. Keberatan material. 1. Direncanakan terlebih dahulu pada pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian dari dakwaan, perbuatan terdakwa dilakukan secara spontan setelah terjadi interaksi dengan korban di kamar kos. Tidak ada bukti bahwa terdakwa telah menyiapkan secara matang waktu, tempat, dan cara pembunuhan. Menyimpan pisau di jok motor tidak serta-merta membuktikan adanya perencanaan putusan MA nomor 42K PID 2010 juga menegaskan bahwa membawa senjata tajam belum tentu menunjukkan niat membunuh. 2. Motif iri dari segi ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa motif pelaku adalah karena iri dan terlilit pinjaman. Menurut doktrin Meljatoni, motif hanya menjelaskan latar belakang psikologis bukan bagian dari actus reus atau mens rea. Karena itu perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pasal 338 KUHP pembunuhan biasa, bukan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. 3. Kesalahan dalam penerapan pasal. Karena unsur perencanaan tidak terbukti, maka penggunaan pasal 340 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kesalahan dalam penerapan hukum. Seharusnya dakwaan disusun secara alternatif, terutama pada pasal 338 KUHP JO, pasal 365 ayat 4 KUHP jika disertai pencurian bukan kumulatif tanpa uraian yang jelas. 2. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan hormat memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor REG perkara PDM 45/2024 PDN PDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Ketiga, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan dan dipenuh hormat atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 1 November 2025, Penasihat Hukum terdakwa Hilmi Putri Puspita, advokat atau penasihat hukum. Pada tugas kelima kali ini, saya diminta untuk membuat putusan sela. Putusan sela nomor 123 PID B 2024 PN PDL. Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama penjahat, nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca 1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor REG perkara PDM 452/2024 PN PDL. Surat eksepsi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 1 November 2025. 3. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pengecualian penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa dan konferensi mengenai eksepsi yang dilakukan. 2. Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan mohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa mengenai kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan, majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari pembuktian yang akan dinilai dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga bukan merupakan alasan untuk menyatakan dakwaan tidak jelas atau kabur.
bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama surat dakwaan, jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat perbuatan, serta pasal yang didakwakan sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 hukum huruf A dan B KUHP. Bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan termasuk terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan pokok perkara. Bahwa oleh karena itu, ekspresi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan kabur dan tidak jelas adalah tindak beralasan menurut hakim dan harus dinyatakan ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berkaitan dan berlaku. Mengadili 1. Menolak ekspresi atau nota keberatan yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor REG perkara PDM 452/2024 PDN-PDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa dalam perkara penipuan ayam dilanjut dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi pada sidang pemeriksaan perkara. 5. Membebankan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir. Demikian, dalam surat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 10 November 2024 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hilmi Putri Puspita sebagai Hakim Ketua dan Putri sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya. Tugas ke-6 kali ini saya diminta untuk menganalisa dan membedakan alat bukti dan barang bukti pada perkara peradilan pidana kronologi kasus pembunuhan mahasiswa bernama Bebek sebagai korban dan dibunuh oleh temannya yang bernama Ayam. Pertanyaan pertama, berdasarkan kasus tersebut, apa yang disebut sebagai barang bukti dan mana saja yang dapat disebut alat bukti dalam pidana? Kedua, apakah barang bukti pada kasus tersebut dapat dikonversi menjadi alat bukti dan bagaimana caranya? Jawaban, dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, tahap pembuktian memiliki peran kunci untuk menentukan apakah seorang dapat dianggap bersalah. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara alat bukti dan barang bukti dan menganalisis suatu kasus termasuk perkara pembunuhan yang melibatkan seorang mahasiswa Universitas Bumi bernama Bebek dan tersangka bernama Ayam. Meskipun sering dianggap serupa, kedua istilah ini memiliki fungsi dan posisi yang berbeda secara hukum dalam konteks pembuktian tindak pidana. Pertama, berdasarkan kasus tersebut, apa yang disebut barang bukti dan mana saja yang dapat disebut alat bukti dalam pidana tersebut. Secara normatif, alat bukti mencakup semua hal yang dapat digunakan secara sah di pengadilan untuk membuktikan kepada hakim bahwa sebuah tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa terlibat. KUHP menentukan 5 jenis alat bukti yang sah pada pasal 184 ayat 1, yaitu kesaksian, keterangan dari ahli, dokumen, petunjuk, dan pernyataan dari terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti termasuk kategori hukum bersifat formal dan diakui oleh hukum sebagai alat utama dalam proses pembuktian di pengadilan. Sebaliknya, barang bukti adalah benda fisik yang ditemukan di lokasi kejadian atau yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut. Barang bukti teridentifikasi sebagai alat bukti dalam KUHP, tetapi kehadiran sangat berguna untuk membantu penyidik mengungkap fakta. Barang bukti bisa berupa objek yang digunakan dalam kejahatan, objek yang menjadi target kejahatan, atau objek yang dapat menghubungkan pelaku dengan tindakan kriminal. Dengan demikian, barang bukti memiliki peran yang signifikan dan tahap penyidikan meskipun tidak secara otomatis diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam kasus pembunuhan BPN dilakukan oleh Ayam, barang bukti ditemukan di tempat kejadian termasuk pisau lipat, sebuah plastik besar, spray, bahan pengawet, serta barang-barang milik korban yang diambil oleh pelaku seperti laptop, ponsel, dan dompet. Semua barang ini merupakan bukti fisik yang diperkuat dugaan dan membantu merekonstruksi peristiwa tersebut. Di sisi lain, alat bukti dalam kasus ini meliputi kesaksian dari para saksi seperti kos dan pemilik induk kos, hasil pemeriksaan dokter forensik, rekaman CCTV yang telah melalui analisis ahli, berita acara penyitaan, serta pernyataan terdakwa sendiri tentang tindakan dan motifnya. Bukti-bukti inilah yang akhirnya dipakai di pengadilan untuk membuktikan tuduhan terhadap Ayam. 2. Apakah barang bukti pada kasus tersebut dapat dikonversi menjadi alat bukti dan bagaimana caranya? Walaupun barang bukti tidak tercatat dalam pasal 184 KUHP, barang bukti dapat dikonversi menjadi alat bukti, khususnya alat bukti berupa petunjuk. Menurut KUHP dalam pasal 188, petunjuk bisa berasal dari kesaksian, dokumen, dan barang bukti yang diolah melalui metode penalaan tertentu oleh hakim. Ini berarti barang bukti berfungsi sebagai sumber untuk membentuk alat bukti, bukan sebagai alat bukti itu sendiri. Proses konversi barang bukti menjadi alat bukti dilakukan melalui beberapa langkah.
Pertama, barang bukti harus disita secara sah oleh penyidik sesuai prosedur yang berlaku. Misalnya, pisau lipat yang digunakan oleh tersangka untuk menyerang korban. Kedua, barang tersebut harus diuji secara laboratorium forensik atau analisis dari ahli, sehingga hasilnya disusun dalam laporan resmi yang termasuk alat bukti dokumen. Ketiga, barang bukti tersebut kemudian dianalisis bersama dengan alat bukti lainnya untuk menghasilkan rangkaian petunjuk yang menunjukkan keterlibatan pelaku. Sebuah ilustrasi, sebuah pisau lipat yang memiliki sidik jari pelaku dan bercak darah dari korban bisa menjadi indikator yang kuat adanya tindakan kekerasan. Rekaman dari CCTV yang menunjukkan pelaku memasuki tempat tinggal korban tidak hanya berfungsi sebagai bukti digital, namun setelah diteliti juga menjadi bukti tertulis dan petunjuk. Bahan plastik dan pengawet yang ada di lokasi kejadian bisa menunjukkan usaha pelaku untuk menyembunyikan mayat korban. Oleh karena itu, barang bukti bertindak sebagai bahan dasar yang diolah menjadi alat bukti yang diakui oleh hukum. Validitas proses konferensi ini hanya bisa dipastikan karena dilakukan melalui prosedur penyitaan, pemeriksaan, serta pendokumentasian yang benar dan dalam penyidikan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dan alat bukti memiliki peran berbeda, atau saling melengkapi dan menguatkan kasus pidana. Barang bukti adalah objek fisik yang ditemukan dalam suatu kasus, sedangkan alat bukti adalah jenis bukti yang sah secara hukum yang meyakinkan hakim. Dalam kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Bumi, benda-benda seperti pisau lipat, plastik spray, serta barang milik korban adalah barang bukti, sedangkan kesaksian rekaman CCTV yang sudah diuji oleh ahli dan visum et repertum merupakan alat bukti. Barang bukti bisa bertransformasi menjadi alat bukti, terutama dalam bentuk petunjuk, setelah melalui proses penyitaan dan pemeriksaan oleh penyidik atau ahli yang dikemukakan dicatat dalam berita acara. Dengan demikian, keberadaan barang bukti sangat berperan penting dan membangun rangkaian fakta hukum yang akhirnya digunakan oleh pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Dalam tugas 7 kali ini, saya diminta untuk membuat surat tuntutan. Surat tuntutan nomor REG perkara PDM 452 2024 PDN PDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa, nama lengkap Ayem, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. 1. Dakwaan bahwa penipu ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor REG perkara PDM 452/2024 PN PDL dengan penjelasan. Dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 1. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, penipu, alat bukti surat, dan alat bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban Bebek ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Bahwa benar penipu ayam adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Benar bahwa penipuan membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar, setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, pencuri mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Benar bahwa bermaksud menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan pewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar penipu membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. 1. Analisis yuridis. Pada bagian pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu penipu ayam yang berdasarkan kronologi dan alat bukti telah terbukti sebagai pelaku. Penipu telah merencanakan perbuatannya dan menyimpan pisau di jok motor sebelum menemui korban. Pelaku mengeksekusi dengan cara menikam korban dan menunjukkan adanya perencanaan matang. Perbuatan tersebut dilakukan melakukan penusukan berulang kali dengan pisau lipat hingga korban meninggal dunia, mengakibatkan terbukti tindakan pidana pembunuhan sehingga pelaku terbukti bersalah. Berdasarkan hal demikian, maka dikonsultasikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. 2. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa barang siapa, yaitu penipu ayam, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, melakukan penikaman berulang kepada korban hingga menyebabkan kematian, mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka tusuk tersebut. Berdasarkan hal demikian, maka dikonsultasikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal yang memberatkan. Perbuatan penipu dilakukan dengan cara yang kejam. Tindakan penipuan dilakukan dengan rencana yang sudah matang. Perbuatan penipu menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban. Terdakwa telah mengambil barang-barang berharga milik korban setelah membunuhnya. Terdakwa berusaha menyembunyikan mayat korban dan menghilangkan jejak. Terdakwa tidak menunjukkan perasaan bersalah akibat perlakuannya. 2. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung. Terdakwa belum pernah dihukum. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas,
Jenis penuntut hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan penipuan ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 340 KUHP. Menunjukkan pidana penjara selama 20 tahun kepada tersangka ayam. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit dompet berbentuk plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dihancurkan, membebankan biaya perkara kepada pencuri. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk sebagaimana digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 28 November 2024. Jaksa Penuntut Hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hilmi Putri Puspita, dengan NIP 0521520052.